Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Lutfi. Di video kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Kita mulai dari IPA ya, alat gerak pada tubuh manusia. Pernahkah anak-anak merasa nyeri atau pegal akibat terlalu lama duduk? Ya, pasti semua orang pernah merasakannya. Hal ini dapat terjadi sebab organ-organ gerak tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketika kita agak terlalu lama duduk, kita bisa berjalan sekitar berapa menit untuk menormalkan alat gerak tubuh kita. Kita patut mensyukuri pemberian Tuhan berupa organ gerak yang sehat. Bagaimana cara menjaga otot dan tulang tetap kuat? Nah, berikut ya anak-anak, agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan teratur. Biasanya kita makan sehari ada 3 kali. Kemudian makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Biasanya yang mengandung vitamin K ya anak-anak, itu baik untuk tulang kita. Anak-anak, organ atau alat gerak manusia ada 3. Ada rangka, persendian, dan otot. Kita bahas rangka. Rangka atau tulang ya anak-anak merupakan alat gerak pasif, dapat bergerak dengan bantuan otot. 2. Persendian. Persendian berfungsi menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, kalau kalian main robot, itu biasanya kan kalian menyatukan tubuh satu dengan tubuh lainnya nih. Nah, bunyi ceklek. Nah, alat penghubungnya inilah yang disebut dengan sendi ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang membantu tulang menghasilkan gerakan tubuh. Itu disebut otot. Oke, kita belajar dulu tentang tulang. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 ya anak-anak sebenarnya. Ada tulang pipi, tulang pipa, dan tulang pendek. Nah, letaknya itu ada di beberapa bagian, silahkan kalian baca ya. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu salah satu contohnya ada pada bagian tulang telinga. Dan kalau yang tulang keras ada pada bagian tulang tengkorak. Anak-anak, apa saja sih fungsi dari tulang itu? Yang pertama, menopang tubuh. 2. Memberikan bentuk tubuh. Kalau tidak ada tulang, loyo dong. Iya, betul sekali. Jadi, berfungsi untuk membentuk tubuh kalian ya, tulang ini. Kemudian, tempat melekatnya otot-otot. Nah, kalian bisa simak bagian gambar ini. Mulai dari atas, kita bahas dari bagian tangan dulu ya. Oke, sebenarnya paling atas ini ada tulang selangka ya anak-anak, tapi tidak ditulis. Bawahnya tulang selangka ada tulang belikat. Oke, yang jeglok ya, ini anak-anak kalau pada bagian tangan ini. Kemudian di bagian lengan itu ada tulang lengan atas. Kemudian turun ke bawah ada tulang pengumpil. Pengumpil itu yang dekat dengan sejajar dengan tulang jentik ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke tulang hasta yang sejajar dengan jempol ya anak-anak. Kemudian ada tulang telapak tangan. Kalian bisa lihat itu telapak tangan kalian sendiri. Kemudian tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir tulang jari tangan. Kita lanjut ke bagian bawah panggul, ke bawah sampai kaki. Itu tulang panggul, bisa kalian lihat. Kemudian tulang paha, tulang tempurung kaki, itu yang berada di lutut ya anak-anak. Kemudian tulang betis, itu yang bagian paling tulang yang kecil ya anak-anak. Kalau yang tulang kering, itu bagian yang depan yang besar. Yang ketika kalian kepentok sesuatu, nah itu biasanya yang bagian depan itu namanya tulang kering. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan terakhir tulang jari kaki.
Bahasa Indonesia. Kita bahas tentang bahasa Indonesia sudah pernah ya berkali-kali mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Contoh teks: berbagai organ gerak hewan. Manusia, seperti manusia, kambing memiliki organ gerak berupa kaki, sedangkan burung memiliki organ gerak sayap yang dapat digunakan untuk bergerak dengan cara terbang. Ada pula yang organ geraknya menggunakan perut dengan cara melata, yaitu ular, sehingga kita dapat mengetahui bahwa setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sehingga kita mengetahui bahwa setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Karena di sini dia sebagai inti ya, mencontohkan ada kambing, ada burung, dan lain sebagainya. Yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, kalau kita ambil ide pokoknya, pendapat kita sendiri berarti bisa disimpulkan setiap hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut SBDP, membuat sampul atau cover buku. Sampul atau cover buku merupakan gambaran atau ilustrasi yang mewakili isi buku yang terletak di bagian terluar. Oke, bisa depan atau belakang ya anak-anak dalam sebuah buku. Tujuan sampul ini apa sih? Untuk memikat calon pembaca agar tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, kalian pasti seneng ya kalau lihat, bukunya covernya bagus banget. Nah, seperti itu. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, diantaranya ada jenis huruf pada judul itu terlihat menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Adanya identitas penerbit, Erlangga, atau lain sebagainya. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. Apa itu sinopsis? Ringkasan cerita. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Begitu ya. Nah, ini contoh covernya ya. Cover depan dan cover belakang. Kalian pasti sudah pernah melihatnya ya. Nah, kita lanjut ke IPS. Karakteristik geografis Indonesia. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ini dia gambarnya ya. Kalian pasti sudah pernah melihat gambar peta ya anak-anak. Wilayah Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan. Sangat mempengaruhi terbentuknya keragaman di Indonesia. Adanya keragaman tersebut berupa budaya, agama, suku, maupun kegiatan ekonomi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini di sini banyak sekali provinsi-provinsi. Pulau apa saja anak-anak? Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian atau Papua ya, Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara dan Bali ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk? Nah, dari peta sebelumnya kita mengetahui bahwa setiap pulau memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Seperti Pulau Jawa misalnya, memiliki penduduk yang paling banyak atau paling padat. Sedangkan Papua jarang penduduknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk yaitu yang pertama, adanya keadaan alam. Mungkin di sini ada keadaan alamnya yang terlalu berbahaya. Semisal ada gunungnya, ada lautnya yang terlalu besar, ombaknya, sehingga takut terjadi bencana-bencana. Nah, itu juga mempengaruhi penduduk untuk tinggal. Kemudian keadaan sosial budayanya, ada yang terlalu primitif ya anak-anak, seperti terlalu kaku orang-orangnya dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi orang untuk tinggal. Kemudian ekonomi. Nah, biasanya ini mereka dari segi pendapatan melihat ya ekonomi di wilayah ini bagus atau tidak untuk ditinggali. Dan yang terakhir adanya pembangunan fisik. Nah, misal nih kalian tinggal di Papua, jalannya itu anak-anak masih banyak yang dari batu-batuan sehingga sulit untuk misal kalian pergi, sulit juga untuk pulang untuk ke rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Jawa kan jalannya sudah banyak pembangunan jalan, pembangunan tol. Nah, itu sangat memudahkan kita untuk beraktivitas. Oke, kita lanjut berikut beberapa suku-suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia. Pulau Sumatera misalnya nih, anak-anak ada Aceh, suku Alas Gayo, Melayu, Batak, suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Sakai. Nah, ini yang terkenal-terkenal ya. Kemudian Jawa dan Madura ada suku Betawi, suku Sunda, Baduy, Jawa, Tengger, Madura, Samin. Nah, kemudian
Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumba, suku Donggor, suku Rotes, dan Flores. Kalimantan yang paling terkenal nih, suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, dan Banjar. Sulawesi ada Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongodo, Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Yang Maluku ada suku Ambon, Bacan, suku Kei, Tanimbar. Papua ada Dani, Biak, Sentani, dan yang paling terkenal adalah suku Asmat. Oke, kita lanjut ke PPKN. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan. Yang pertama, di sekolah, memilih-milih teman. Nah, itu tidak baik. 2, mencontek. 3, berkelahi dengan teman. 4, tidak melaksanakan piket. Yang di rumah, 1, tidak melaksanakan ibadah. 2, tidak mau berbagi dengan anggota keluarga. 3, suka membantah orang tua. Yang di masyarakat, 1, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. 2, melarang orang lain beribadah. 3, melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Oke anak-anak, di sini sampai di penugasan. Silakan kerjakan soal berikut di buku tugas dengan soalnya ya. Foto hasil pekerjaanmu dan kirim ke WA Bu Lutfi. Oke, 10 saja. Ditulis soalnya ya. Sekian dari Ibu. Apabila kalian belum mengerti, bisa putar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.